Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini, NIM 1920207064 dari kelas pendidikan biologi 3 angkatan 2019. Video ini dibuat untuk mendapatkan penilaian dari dosen dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Halida Ulfa MPD. Video ini akan berisikan tentang silabus, RPP, sketsa, dan media yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan silabus yang telah saya ambil dari website Kemendikbud. Saya mengambil materi dari Sistem Koordinasi pada Manusia pada kelas 11 SMA semester 2. RPP ini menggunakan sistem kurikulum 2013 dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan. Adapun kompetensi dasar dan IPK yang digunakan adalah kompetensi dasarnya adalah 3.10 dan 4.10. 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi yang berupa sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. IPK dari 3.10 adalah yang pertama, mendefinisikan pengertian dari sistem saraf, yang kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi pada sistem saraf, yang ketiga, mengidentifikasi kelainan pada sistem saraf, yang keempat, mengidentifikasi pengertian dari sistem hormon, yang kelima, mengidentifikasi macam-macam kelenjar pada sistem hormon, yang keenam, mengidentifikasi kelainan pada sistem hormon, yang ketujuh, mendefinisikan pengertian dari sistem indera pada manusia, yang kedelapan, mengidentifikasi struktur dan fungsi alat-alat indera, dan yang terakhir, mengidentifikasi kelainan pada sistem indera. Kompetensi dasar 4.10 berupa menyajikan model atau carta atau gambar yang mendeskripsikan tentang sistem koordinasi pada manusia dan regulasi serta gangguan yang dapat terjadi pada sistem manusia. Adapun IPK-nya adalah menggunakan media pembelajaran teka-teki silang, gelang estafet, dan kartu domino untuk memahami materi sistem koordinasi pada manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sketsa dan media yang telah saya buat. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa materi sistem koordinasi terdiri dari 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama ada sistem saraf, yang kedua ada sistem hormon, dan yang ketiga ada sistem indera. Baiklah, yang pertama adalah sistem saraf. Pada sistem saraf, saya menggunakan media teka-teki silang. Namun, media teka-teki silang memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah media teka-teki silang lebih menarik dan mudah dimainkan peserta didik. Dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Adapun kekurangannya adalah dapat menimbulkan kejenuhan karena banyaknya pertanyaan yang akan ditemui peserta didik, dan tanpa pengawasan yang intensif dari guru, peserta didik dapat mudah terjebak dalam permainan teka-teki silang saja tanpa bisa menyerap nilai-nilai atau tujuan digunakannya media ini. Yang kedua adalah sistem hormon. Di dalam sistem hormon, saya menggunakan media gelang dan tongkat estafet. Seperti pada teka-teki silang, media gelang dan tongkat estafet memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah peserta didik dapat lebih aktif, melatih pemahaman peserta didik, dapat menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan. Adapun kekurangannya adalah desain media pada umumnya berupa kartu, biasa ataupun tongkat pertanyaan, dan memungkinkan keadaan menjadi gaduh dan terjadinya kecurangan bila tidak ada pengawasan guru dalam kegiatan bermain berlangsung. Dan yang terakhir adalah materi sistem indera. Di dalam materi sistem indera, saya menggunakan media kartu domino. Kartu domino memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah media ini memancing peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran, dan media ini bisa diaplikasikan untuk permainan sehingga membuat peserta didik tidak mudah bosan. Adapun kecurangannya adalah keadaan kurang terkontrol bila kurangnya pengawasan guru dalam proses permainan, dan ukuran media dapat disesuaikan mengikuti penggunaan bermain pada kelas besar ataupun kelas kecil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan media dari teka-teki silang untuk memahami sistem saraf pada manusia. Guru akan memberikan kertas berupa lembaran dari teka-teki silang. Namun, untuk siswa dapat mengisi dari teka-teki silang, maka guru akan memberikan video animasi yang diambil dari YouTube
yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dari sistem saraf bekerja. Media teka-teki silang dapat terdiri dari 20 soal pertanyaan. Adanya soal itu terdiri dari 8 soal pertanyaan mendatar dan 12 pertanyaan soal menurun. Cara mengisinya sangat mudah. Siswa hanya perlu membaca soal yang terdapat di belakang lembaran, lalu mengisikannya kepada kotak-kotak yang telah tersedia. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan media dari tongkat dan gelang estafet. Media ini dibuat agar siswa dapat lebih memahami materi dari sistem hormon. Cara memainkannya sangat mudah. Pertama-tama, guru akan membagi siswanya menjadi 2 kelompok. Misalnya di dalam kelas itu terdiri dari 30 siswa, maka siswa akan membaginya menjadi 15 orang per kelompok. Media ini terdiri dari 8 tongkat pernyataan dan 25 jawaban dari gelang estafet. Masing-masing siswa akan mendapatkan 2 jawaban dari gelang estafet. Cara memainkannya sangat mudah. Misalnya saya akan beri contoh. Di dalam gelang jawaban terdapat jawaban bahwa hormon gonadotropik atau FSH, luteinizing atau LH berfungsi memproduksi sperma dan sel telur dan hormon seks. Maka siswa akan mencari tongkat pernyataan yang tepat pada jawaban yang ada di gelang estafet. Jawabannya yang benar adalah kelenjar gonad. Maka siswa akan memasukkan gelang jawaban pada tongkat pernyataan. Jika benar, siswa akan mendapatkan poin dari guru, dan jika salah, maka siswa tidak akan mendapatkan poin. Guru akan mengakumulasikan skor, dan jika dari kelompok yang mendapatkan skor paling banyak, maka dialah pemenangnya. Baiklah, yang terakhir adalah media dari kartu domino. Media ini dibuat agar siswa dapat lebih memahami materi dari sistem indera. Kartu domino ini terdiri dari 28 kartu. Cara memainkannya sangat mudah. Guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang di dalam kelompok itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama, guru akan menjatuhkan bala kosong-kosong, dan jika siswa ingin melanjutkannya, misalnya saja di sini ada 05, untuk menyambungkannya, maka siswa tersebut harus menjawab pertanyaan yang terdapat di belakang kartu domino. Misalnya di sini tuliskan minimal penyakit atau gangguan indera pembau. Tuliskan minimal 3 penyakit atau gangguan indera pembau. Jika siswa dapat menjawabnya, maka ia bisa menyambungkan kartu domino yang satunya. Jika tidak, maka siswa tidak akan bisa menyambung dari kartu domino sebelumnya. Misalnya ada peserta didik yang perempuan yang tidak bisa memainkan kartu domino, maka ia akan hanya ditugaskan oleh guru menulis jawaban dari kartu domino yang ada di sini. Jadi dia tidak ikut bermain, hanya siswa laki-lakinya saja. Tetapi siswa perempuan diwajibkan untuk dapat memahami jawaban dari pernyataan yang diberikan oleh siswa laki-laki tadi. Terakhir, guru akan memberikan evaluasi kepada peserta didiknya yang terisi dari 15 soal pilihan ganda, yang masing-masing terdiri dari 5 soal pilihan ganda tentang sistem saraf, 5 soal tentang sistem hormon, dan 5 soal tentang sistem indera. Baiklah, sekian itulah penjelasan dari silabus, RPP, sketsa, dan media yang telah saya buat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.